Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat malam semuanya. Mohon maaf, mohon maaf. Sebenarnya saya mau buat konten video untuk channel YouTube saya, tetapi karena ada kendala dari luar, makanya saya buatnya di malam hari saja. Tanpa basa-basi lagi, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Masiham. Saya masih kuliah dan baru memasuki semester kedua. Dan channel dan baru-baru ini saya membuat channel akun YouTube saya. Dan baru-baru ini saya membuat konten video untuk channel akun YouTube saya. Dan channel akun YouTube saya ini tentang anime, kemudian MotoGP dan WWE dan olahraga lainnya, hiburan seperti lagu-lagu anime, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Malaysia dan juga yang lainnya. Ada juga tentang pembelajaran, kemudian eh, pembelajaran terutama kaum pelajar seperti SD, SMP, SMA dan sebagainya. Dan juga saya akan membahas pengalaman-pengalaman menarik tentang tentang ujian masuk kuliah ataupun TBK, dan juga ada tentang hal-hal yang unik ataupun kejadian yang unik yang saya akan bahas. Oke, tanpa basa-basi saya akan berbicara tentang anime Majohnya Tabi-Tabi. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya alasannya kenapa kalian suka Majohnya Tabi-Tabi. Mungkin saya akan melanjutkan anime Majohnya Tabi-Tabi mulai dari episode pertama. Sorry. Di episode pertama ini ceritanya tentang perjalanan awal mula perjalanan karirnya Elena sebagai penyihir pengembara. Awalnya di masa kecilnya Elena, dia sangat suka dengan cerita-cerita menarik tentang buku petualangan Nike, sehingga itu membuat motivasinya untuk menjadi seorang penyihir pengembara. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi pengembara dan ingin menjadi penyihir pengembara seperti Nike lakukan. Nah, akhirnya dia ingin menjadi penyihir pengembara dengan usaha dan tekad, dengan terus belajar, kemudian tekun belajar, dan akhirnya dia lulus sebagai penyihir termuda. Nah, seperti ini tampilannya. Entah kenapa saya merasa senyum sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, saat itu Elena ingin mencari penyihir yang bisa mengajarinya untuk belajar sihir dan membuatnya menjadi penyihir. Tetapi semua penyihir tidak suka dengan Elena. Kenapa? Karena semua penyihir menganggap Elena itu tidak menarik, karena Elena itu adalah penyihir termuda di usia 14 tahun dan menurutnya itu tidak menarik. Nah, di situ ada pembicaraan tentang ibu dan ayahnya Elena yang mengatakan bahwa uh, ada penyihir mencurigakan. Nah, itu seperti kode. Kode apa? Kode untuk menggoda Elena. Kenapa? Karena mereka itu kasihan sama Elena karena tidak ada satupun penyihir yang bisa mengajari Elena untuk mengajarinya belajar sihir dan menjadi penyihir. Dan disitulah dia ingin mencari penyihir tersebut.
penyihir tersebut adalah penyihir tubuh bintang atau yang lebih dikenal sebagai Fransense. Nah, di sini dia ketemu dengan Fransense. Nah, di awal pertemuannya Fransense ingin bersedia mengajari Elena untuk belajar sihir dan menjadi penyihir. Tetapi apa yang dipikirkan Elena itu tidak sesuai apa yang diharapkan. Kenapa? Karena Elena merasa itu agak sangat tersinggung dengan kelakuannya gurunya sendiri, sehingga disitulah dia sangat merasa menahan diri. Tapi sebenarnya dia merasa marah, tapi cuma dia menahan diri. Tetapi memang beberapa kali Elena minta Francesca untuk mengajarinya sih, tetapi malah mengajukan kata yang lain. Jadinya kayak merasa Elena diacukan loh, sehingga Elena itu merasa tersinggung. Dan akhirnya sorry for that. Nah, udah lewat ya. Nah, di sini Francesca sudah saatnya untuk memberikan pengujian yang sebenarnya bagi Elena. Nah, di situ Francesca ingin menguji kekuatan Elena. Apakah Elena bisa menerapkan Francesca atau tidak? Nah, di dalam pertarungannya pun Elena tidak bisa menekan CC kan bisa menyalakan peran CC. Kenapa? Karena kekuatannya Francesca jauh lebih besar daripada Elena, sehingga Elena tidak bisa menekan dia. Dan akhirnya pun Elena merasa sedih karena dia merasa sangat muak dengan gurunya sendiri. Dan disitulah sebenarnya saya mendapatkan poin kenapa Francesca sangat sering diacukan kepada Elena sehingga dia merasa marah tetapi dia menahan diri. Kenapa? Sebenarnya dia ingin menguji tekad apakah Elena mampu bisa menjadi penyihir ataupun menjadi penyihir yang bisa memahami situasi ataupun bisa menahan diri ataupun tidak. Nah, disitulah Elena pun mendapatkan pelajaran. Nah, sebelum saya membahas itu sama ceritanya dengan saya pernah nonton film Cina. Anda tahu sih itu tentang Kupu Shaolin, di mana ada dari penduduk desa ingin belajar Kupu Shaolin, tetapi bisunya malah menolak. Tetapi orang tersebut tetap diam untuk menunggu sambil pintu kuilnya pun terbuka. Dan akhirnya dengan menguji ketekadnya, mohon maaf ini saya 2 kali ngomong karena ini agak salah ngomongnya. Akhirnya mereka diterima untuk masuk di perguruan Shaolin, tetapi biksu pun ingin mengujinya sekali lagi apakah dia benar-benar bersedia untuk belajar Kung Fu Shaolin ataupun tidak. Nah, di sini sama dengan Elena. Nah, di sini sama saja dengan Francesca menguji tekadnya Elena sendiri. Dan disitulah Francesca pun merasa melakukan hal yang berlebihan sehingga membuat Elena menangis. Dan akhirnya
Francesca ingin mencoba menghibur Elena, tetapi Elena masih sangat muak dengan kelakuan dari candanya gurunya sendiri. Dan akhirnya pun sebenarnya dia melakukan ini hanya untuk dia mengajarkan arti kegagalan ataupun bersifat dewasa. Kenapa? Itu karena dimintai oleh orang tuanya sendiri. Uh, Dia mengatakan bahwa mohon maaf, mereka berdua mengatakan bahwa uh, saya tidak mau melihat Elena menjadi tidak terlihat seperti dewasa. Mohon maaf, saya agak ubah-ubah dari transetnya sendiri ataupun subnya sendiri karena agak lupa-lupa lah dari apa yang mereka katakan. Yang jelas mereka ingin mengajari Elena arti kegagalan dan mereka ingin Elena tidak bersifat seperti itu karena kelak nanti Elena akan tetap bersifat seperti itu sampai dewasa nanti. Hingga akhirnya mereka ingin meminta bantuan untuk Francesca untuk mengajari Elena sifat kedewasaannya dan mengajarkan arti kegagalan. Dan di situ saya sebenarnya cukup tertarik dengan arti kegagalan. Kenapa? Setiap manusia pasti ada kegagalan sendiri. Jadinya mungkin suatu waktu pasti Elena juga merasakan apa itu arti kegagalan. Bisa jadi gagal dengan melakukan sesuatu apa yang dia inginkan, kemudian sesuatu gagal untuk yang lain ataupun sebagainya. Dan disitulah Elena mendapatkan pelajaran. Sebelum saya membicarakan itu, Francesca mengatakan bahwa jangan ditahan. Apabila kamu benci, lawanlah, hancurkanlah. Dan disitulah Elena mendapatkan pelajaran. Ini sebuah pengalaman. Ini adalah sebuah pengalaman saja. Dan sebuah pengalaman yang diambil yaitu Elena sudah menyadari sifat-sifatnya yang kekanak-kanakan dan dia sudah tahu sifat kedewasaan. Yang kedua, dia sudah tahu arti kegagalan. Yang ketiga, dia sudah bisa memahami situasi. Jangan ditahan, dan ini adalah pengalaman. Itu yang dikatakan oleh Elena. Mungkin saya ulang tadi lupa apa yang saya katakan tadi. Dan di sini Francesca juga minta maaf karena dia melakukan hal yang berlebihan kepada Elena. Seharusnya sih memang kalau kita menguji tekad, pasti kita harus menguji ketekatan seseorang. Apakah dia ingin benar-benar belajar ataupun benar-benar melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun tidak. Karena mungkin sifat ketekatan orang-orang pun berbeda. Nah, di sini adalah keseharian cerianya antara Elena dan Francesca hingga akhirnya selama 1 tahun akhirnya Elena bisa melakukan Francesca dan menganggap Elena itu sudah jauh lebih kuat dalam 1 tahun ini. Dan akhirnya Francesca harus pamit. Sebelum pamit dia Francesca memberikan rencana penyihir kepada Elena dan menamainya sebagai penyihir kelabu. Wow, penyihir kelabu sesuai dengan rambutnya. Dikatakannya seperti itu. Dan disitulah awal mula dari perjalanan
Elena sebagai penyihir pengembara. Dan di sini sebelum saya membahas tentang itu, Francesca juga adalah penyihir yang terhormat dari negeri lain karena dia adalah penyihir yang cukup kuat dan bisa dihormati oleh semua orang. Nah, di sini saya mendapatkan pelajaran bahwa setiap apa yang kita tekati, kita harus menguji. Ketika sesuatu yang diajari, orang yang mau kita ajari pasti orang itu akan menguji kita, mulai dari ketekatan kita, kemudian keberanian kita, ataupun sebagainya. Sehingga orang itu akan benar-benar yakin bahwa orang ini benar-benar belajar. Dan disitulah kenapa zaman sekarang ini banyak orang-orang itu banyak orang-orang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada tekadnya, tidak ada keberaniannya, dan tidak ada apa yang mereka capai. Sehingga disitulah banyak orang-orang jatuh ke dalam jatuh dari apa yang mereka capai di situ. Dan di sini saya juga cukup tersanjung dengan awal perjalanan karir Elena. Nah, di sini ada beberapa 3 poin sebelum dia pergi. Ini dari kata ibunya. Yang pertama, jangan menganggap dirimu spesial. Kamu harus menganggap mohon maaf ini terbalik aja ya karena agak lupa ya. Mohon maaf saya ulangi sekali lagi kalau ada yang salah. Yang pertama, jika ada kondisi berbahaya kamu harus lari. Yang kedua, jangan menganggap dirimu spesial karena karena semua orang sama seperti kamu atau karena kamu sama seperti orang lain. Yang ketiga, kamu ceritakan kembali apa yang diceritakan. Ketika kamu kembali, perlihatkanlah wajah ceriamu. Nah, sebenarnya 1-2 ini juga penaruh pada episode 8. Kenapa? Di episode 1 itu berhubungan dari episode ketiga dan juga episode ketiga dan juga episode ketiga. Yang dimana episode ketiga, jika ada kondisi bahaya, segera melarikan diri. Dan di petunjuk kedua ataupun clue kedua yang menetapkan bahwa jangan menganggap dirimu spesial karena kamu sama seperti orang lain. Itu juga sama seperti di episode 3 di part kedua, sama juga di mana episode 9 kalau nggak salah. Nah, dan juga ada pesan dari Frances kemudian, kamu jangan menahan diri. Jika ada kamu benci, lawanlah. Artinya itu kamu harus menyatakan sejujurnya. Walaupun kamu benci, kamu harus menyatakan sejujurnya. Menyatakan sejujurnya. Mohon maaf, saya ulang karena ngomongan saya cepat. Dan disitulah dia menganggap bahwa apabila kamu sesuatu yang menahan dirimu untuk menentukan sebenarnya, maka kamu harus menentukan sebenarnya secepatnya. Jangan kamu nahan. Jika kamu nahan, maka selamanya kamu akan merasa tidak nyaman. Mungkin pendapat saya seperti itu. Itu untuk termasuk di episode 4. Jangan menahan diri. Jika ada kamu benci, lawanlah. Kayak gitu. Dan disinilah awal perjalanan karirnya Elena. Anda kenapa kalau lihat Elena lagi kayaknya aku senyum-senyum sendiri ya. Dan inilah dia awal mula dari
lainnya sebagai penyihir pengembara. Dan sampai di sini saya akhiri video ini. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan dalam kata mohon dimaafkan. Kalau ada pendapat saya yang salah, mohon tolong di komen ataupun yang ditambahkan silakan di komen juga di video saya.